Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai untuk kuliah manajemen keuangan kali ini, yaitu manajemen keuangan pada konsumen. Kepada mahasiswa saya di Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan value atau nilai. Di sini kita akan berbicara tentang time value of money. Baik, kita mulai. Yang namanya nilai itu ada yang berbentuk nilai secara kualitatif dan ada kuantitatif. Untuk nilai di sini ada dua. Nilai masa yang akan datang dan ada nilai sekarang. Kita bahas dulu tentang nilai masa yang akan datang, yaitu future value. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu nilai masa yang akan datang. Di sini dilihat dari berapa nilai masa depan uang yang Anda tabung atau investasikan hari ini akan tergantung pada yang pertama, besarnya dana yang akan ditabungkan. Yang kedua, tingkat suku bunga atau return dari tabungan Anda. Yang ketiga, lamanya dana tersebut akan ditabungkan atau diinvestasikan. Jadi, jika semakin lama dana Anda tersimpan di bank, diinvestasikan, maka hasilnya akan semakin besar. Kemudian di sini ada rumusnya tentang future value. Ada di sini yang pertama FVN sama dengan PV dalam kurung 1 plus I pangkat N. N itu apa? Jumlah. Kalian bisa buka di modul halaman 30. Kita untuk mengikuti mata kuliah ini langsung kepada contoh. Contohnya itu jika Anda menerima uang di Bank Mandiri, menyimpan uang di Bank Mandiri sebesar 1 juta rupiah selama 1 tahun dan memperoleh bunga 15% per tahun, maka pada akhir tahun Anda akan menerima uang berapa? Kamu harus lihat dulu rumusnya. Kemudian diterapkan, masukkan angka-angkanya. Nah, di sini sudah terlihat ada 1 juta yaitu PF-nya, kemudian 15% adalah I, nah, bunganya. Maka di situ tinggal masukkan 1 juta dalam kurung 1 tetap plus 0,15, 15% dijadikan desimal sama dengan 1.150.000 rupiah hasilnya. Jelas ya? Oke, mari kita lanjutkan. Yang kedua adalah nilai sekarang. Nilai sekarang berarti present value. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada present tense, future tense. Nah, di sini ada value, ada present value. Kemudian persamaan yang digunakan, rumus dalam present value ini, persamaan ini ada dua rumus. Yang pertama, PV sama dengan FVN dibagi dalam kurung 1 plus I dalam kurung N. Nah, ini biasanya tergantung soal, mau pakai rumus yang pertama atau kedua. Kemudian Anda bisa baca sendiri untuk keterangannya. Untuk lebih jelasnya tentang nilai sekarang, kita bisa melihat contoh lebih lanjut. Nah, ini contohnya biar lebih jelas. Jika Anda dijanjikan mendapatkan uang
sebesar Rp500.000 pada waktu 40 tahun mendatang dengan asumsi bunga 6%. Berapa nilai sekarang dari uang yang dijanjikan? Nah, kita bisa menjawab bersama-sama. Nah, jawabannya begini. Sesuai dengan rumus tadi, PV, F, V, N, dalam kurung PVI, F, ada I, N. Nah, ini tadi bunganya ya. Kita lihat dulu. Nah, ini ada kurun waktunya. 40 years, 40 tahun N-nya di sini. Nah, I-nya 6%. 500.000 dalam kurung, ini kok 0,97, hasilnya dari mana? Nah, ini timbul pertanyaan. Hasilnya adalah dari tabel PVIF. Anda bisa lihat tabel PVIF di situ. Coba kita lihat bersama-sama prosentasenya. Nah, 6%. Anda bisa lihat di modul paling belakang di lampiran Anda buka 6%. Yields-nya berapa? Nah, ini yields-nya. Kan di situ ada 40. Nah, di tahun ke-40. Nih, berarti 0,097. 0,097 ya. Kemudian tinggal dikalikan, ini hasilnya. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, Anda bisa latihan soal lebih banyak lagi, dan ini adalah tugas untuk kalian. Yang pertama, ini tugasnya. Ya. Anda harus bisa tahu dulu, memahami mana yang masuk dengan present value, mana yang masuk dengan future value. Nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Ini tugas yang pertama, nanti dikerjakan. Tugas yang kedua, sama ya, dengan contoh tadi, hanya merubah angkanya saja, Anda bisa. Dan ini adalah tugas yang ketiga untuk biaya nikah ya, pernikahan. Coba kalian nanti merencanakan menikah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, silakan. Pada tahun 2020, rata-rata biaya pernikahan 20 juta dengan asumsi tingkat inflasinya 4%. Berapa biaya pernikahan pada tahun 2025 dan 2030? Nah, ini masuknya mana? Present value atau future value. Baik, demikian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.